Halo, jumpa lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya bertugas di SMK Rise Majalengka sebagai guru farmasi. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Terima kasih kepada dua insan hebat yang telah banyak membantu, membimbing, dan memotivasi saya selama ini. Terima kasih kepada fasilitator Bapak Dende Nurjaman. Dan terima kasih pula kepada pengajar praktik Ibu Sri Rahayu. Berikut ini adalah jadwal dwi mingguan ketika saya mempelajari modul 3.1, di mana aktivitas diawali dengan pretest modul 3, mulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri pada hari Senin tanggal 11 September tahun 2023 dan diakhiri dengan loka karya pada tanggal 23 September tahun 2023 yang didampingi oleh pengajar praktik. Saya akan merefleksikan kegiatan saya selama 2 minggu dalam mempelajari modul 3.1, di mana model refleksi yang saya gunakan adalah DEAL atau DEAL, di mana DEAL singkatan dari Description, Examination, and Articulation of Learning. Model ini dikembangkan oleh Ash and Clayton tahun 2003. Mari kita awali dari description. Pada tanggal 11 September tahun 2023, saya telah memasuki modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk mulai mempelajari modul ini, saya mengerjakan pretest modul 3. Setelah mengerjakan pretest, saya mulai alur pembelajaran di modul ini dengan aktivitas mulai dari diri, di mana saya melakukan refleksi bagaimana sikap pengambilan keputusan yang dilaksanakan selama ini jika dihadapkan dengan kasus dilema etika dan rujukan moral. Setelah melalui alur mulai dari diri, saya melanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Pada alur ini, saya mulai mempelajari 4 paradigma kasus dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selanjutnya, saya disuguhkan 4 buah kasus untuk kemudian saya analisa dan diskusikan bersama CGP lain menggunakan 9 langkah pengujian agar menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Pada ruang diskusi eksplorasi konsep, saya dan rekan CGP lainnya saling memberikan tanggapan untuk masing-masing analisa. Saya mulai memasuki ruang kolaborasi pada tanggal 15 dan 18 September 2023. Di alur ini, kami dibagi menjadi 3 kelompok untuk menyelesaikan sebuah kasus yang real terjadi di antara masing-masing anggota kelompok. Analisa kasus yang telah kami diskusikan kemudian dipresentasikan pada sesi ruang kolaborasi hari kedua. Kegiatan berikutnya yaitu demonstrasi kontekstual, di mana saya ditugaskan untuk mewawancara 2-3 kepala sekolah untuk menanyakan terkait penyelesaian kasus dilema etika dan rujukan moral yang pernah ditemui, untuk kemudian saya analisis. Selanjutnya, pada tanggal 21 September 2023, saya memasuki sesi elaborasi pemahaman, dipandu oleh instruktur yang bernama Sugianto MPD, yang memperkuat pemahaman saya tentang langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Kegiatan berikutnya adalah saya mengerjakan koneksi antar materi untuk mengaitkan modul 3.1 dengan modul sebelumnya, terutama pada modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional, dan 2.3 mengenai coaching. Selanjutnya, kegiatan aksi nyata di mana saya dan kepala sekolah bersama-sama menyelesaikan kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kami. Untuk lebih jelasnya mengenai description, saya akan menampilkan beberapa dokumentasi. Yang pertama adalah demonstrasi kontekstual, di mana saya mewawancara 2 pemimpin.
Dua pemimpin yang saya wawancarai yaitu yang pertama Bapak Teddy Supriyadi yaitu Kepala SMKS Rise Majalengka. Dan yang kedua adalah Ibu Tita Rosita, Kepala SMAN 1 Kadipaten. Hari pertama ruang kolaborasi yaitu diskusi studi kasus. Seperti biasa, fasilitator kami Bapak Denden Nurjaman memberitahukan agenda untuk ruang kolaborasi kali ini. Beliau pun memberikan beberapa penguatan dan review aktivitas pembelajaran, di mana penguatan tersebut diantaranya adalah 9 keterampilan kepemimpinan pendukung pemimpin pembelajaran, sekolah sebagai institusi moral, dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam ruang kolaborasi kali ini, fasilitator kami yaitu Bapak Denden Nurjaman membagi kami menjadi 3 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 3 orang. Di mana masing-masing anggota kelompok menceritakan pengalamannya dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau bujukan moral. Dan salah satu kasus yang kami temui akan ditelaah dan dianalisis sebagai bahan untuk presentasi. Saya masuk ke dalam kelompok 3, di mana kelompok 3 terdiri dari Bapak Eka Yuliastika dari SMPN 1 Majalengka, saya sendiri Ike Mayang Arum dari SMKS Rise Majalengka, dan Ibu Rina Yuli Andrianti dari SDN Gunung Kuning. Pada hari kedua ruang kolaborasi, kami mempresentasikan studi kasus atau hasil diskusi dari masing-masing kelompok, di mana dalam kelompok kami saya bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan moderator yaitu Ibu Rina Yuli Andrianti. Berikut ini adalah dokumentasi ketika pendampingan individu 4. Di mana dalam pendampingan individu 4 ini saya mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang disaksikan oleh pengajar praktik di dalam kelas. Untuk elaborasi pemahaman, kami dipandu oleh instruktur yang bernama Bapak Sugianto MPD. Berikut ini adalah dokumentasi ketika pelaksanaan elaborasi pemahaman bersama instruktur. Saya melaksanakan elaborasi pemahaman secara daring bersama-sama dengan rekan CGP lainnya dan koordinator guru penggerak Kabupaten Majalengka. Selanjutnya adalah lokakarya, di mana lokakarya ini dilaksanakan pada tanggal 23 September tahun 2023 di SMPN 4 Majalengka, di mana tema yang diusung dalam lokakarya kali ini adalah keterampilan coaching. Jauh ini pernah ada tidak guru yang berkomunikasi dengan guru tersebut terkait hal tersebut? Misalnya guru yang lain itu memberitahukan kepada guru yang disorot tersebut tentang permasalahan yang dikeluhkan oleh murid-murid, ada tidak? Meskipun bukan Bu Siska. Kita di guru-guru sok ibu gitu diomongin, sieun cenah bising ibu nano dicarekan gitu. Jadi sampai saat ini belum. Kan kemarin itu ada yang kebetulan Wakasek juga. Tapi saya coba tapi nggak tahu tuh apakah sudah dilakukan sama bapak ibu, karena kan sama bapak-bapak ya dia mau coba saya di temennya, cuma apa sudah diomongin apa belumnya saya belum tahu, baru sekadar nanti saya coba. Berarti Siska sendiri belum ya, berarti belum bertemu atau mengutarakan apa yang sedang diperbincangkan orang-orang terhadap guru tersebut ini. Kalau dari sisi Bu Siska sendiri nih, sepertinya hal apa yang terbaik untuk menghadapi situasi seperti ini? Ya sebetulnya kalau model positif di sekolah juga kan sudah dijelaskan. Berikut ini adalah dokumentasi ketika kami melaksanakan lokakarya 4. Dan yang terakhir adalah aksi nyata, di mana saya dan kepala sekolah berkolaborasi menyelesaikan kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kami.
Yang kedua adalah examination. Mari kita lihat. Setelah mempelajari modul 3.1 selama 2 minggu, banyak hal yang sudah saya dapatkan. Saya lebih memahami perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Perbedaan mendasar mengenai dilema etika dan bujukan moral adalah pada latar belakang kasusnya. Dalam kasus dilema etika terdapat peristiwa benar lawan benar, sedangkan dalam kasus bujukan moral terdapat peristiwa benar lawan salah. Dalam pengambilan keputusan yang berupa dilema etika, saya perlu menganalisis kasus tersebut terlebih dahulu berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Perbedaan mendasar antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari kasusnya. Jika kedua keputusan sama-sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Namun, jika salah satu benar dan yang lain salah, maka termasuk ke dalam bujukan moral. Terdapat 4 paradigma dilema etika, antara lain individu lawan kelompok atau individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, dan jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 9 langkah pengambilan keputusan diantaranya mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Dan yang terakhir adalah AL atau Articulation of Learning. Melalui pembelajaran modul 3.1 ini, banyak hal yang saya dapatkan. Semua alur sangat bermakna bagi saya untuk lebih memahami bagaimana cara pengambilan keputusan untuk saya terapkan ke depannya sebagai pemimpin pembelajaran. Di antaranya pada sesi wawancara di tahap demonstrasi kontekstual, saya mendengarkan pengalaman 2 kepala sekolah terkait pengalaman mereka dalam menyelesaikan kasus dilema etika dan bujukan moral. Dan pada tahap koneksi antar materi, saya mendapat pelajaran bahwa dalam mengambil keputusan harus memperhatikan kompetensi sosial emosional atau KSE dan kemampuan coaching. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang sudah saya dapatkan, saya akan mulai menerapkannya apabila saya dihadapkan dengan situasi dilema etika atau bujukan moral pada suatu saat nanti. Dalam waktu dekat, saya akan membagikan ilmu yang saya peroleh kepada rekan sejawat. Tujuannya agar suatu saat jika menemui permasalahan dilema etika, kami dapat menyelesaikannya secara bijaksana melalui 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga keputusan yang kami ambil berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal yang dapat dipertanggungjawabkan dan akhirnya bermuara untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian pemaparan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya ucapkan terima kasih, semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Tetap hiasilah diri dengan senyuman dan hati yang cantik. Saya Ike Mayang Aruf pamit undur diri. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.